تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat taubat. Sholat taubat disunahkan ketika bertaubat dari dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Baik taubat itu dilakukan langsung setelah melakukan maksiat ataupun setelah berlalunya waktu. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu Allah membuka pintu taubat yang selebar-lebarnya. Pintu taubat ini akan terus terbuka selama roh seorang hamba belum sampai ke tenggorokan atau sebelum matahari terbit di sebelah barat. Dengan mengerjakan sholat taubat ini, seorang hamba dapat mengaduh, mengibah, mengakui, dan meminta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah setelah sekian lama bermaksiat dan melupakannya. Bersimpuh dan berharap ampunan Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Tata cara sholat taubat. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Thumma qara'a hadhihi al-ayah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Yang artinya, apabila seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia berwudu dengan sempurna, kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Pada hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara bertaubat dengan mengerjakan sholat taubat dengan urutan sebagai berikut. 1. Berwudu dengan wudu yang sempurna sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mengerjakan sholat taubat sebanyak 2 rakaat. Sholat taubat dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. 3. Tidak ada lafadz khusus untuk niat sholat taubat. Niat sholat taubat cukup di dalam hati saja, tidak diucapkan. 4. Pada sholat taubat ini tidak ada bacaan khusus sebagaimana sholat sunnah 2 rakaat lainnya. Setelah membaca Al-Fatihah, Anda boleh membaca surat apa saja. 5. Setelah selesai sholat taubat, Anda memohon ampun kepada Allah, menyesali semua dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan. Tidak ada bacaan istighfar yang khusus setelah sholat taubat. Anda boleh membaca istighfar, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubat nasuha. Saudaraku, agar taubat Anda diterima oleh Allah, syaratnya adalah Anda harus ikhlas bertaubat. Anda lakukan hanya karena Allah. Anda menyesali semua perbuatan dosa yang Anda lakukan. Kemudian Anda bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa tersebut. Inilah taubat nasuha. Setelah melakukan sholat taubat, Anda sangat dianjurkan untuk bersungguh-sungguh melakukan amal soleh yang lainnya. Di antara amal soleh yang dapat menjadi sebab Allah mengampuni dosa Anda adalah dengan memperbanyak sedekah. Anjuran memperbanyak sedekah untuk meraih kasih sayang Allah ketika bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'immahi."
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka memberikan sedekah dengan menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dosa-dosamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah, kama yutfi'ul ma'un nar." Yang artinya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan Al-Albani. Suatu hal yang sangat penting, jangan Anda ceritakan perbuatan dosa Anda tersebut kepada siapapun. Dosa Anda adalah aib Anda yang harus Anda tutupi. Anda simpan rahasia Anda, cukup Anda hanya mengaduh dan meminta ampun kepada Allah saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asaba min hadhil qadurati syai'a falyastatir bisitrillah." Yang artinya, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, yaitu perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Waktu sholat taubat. Sholat taubat dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Dalam fikih Syafi'i, sholat taubat adalah sholat yang terkait dengan sebab yang diakhirkan atau muqayyad bisababin mutaakhir. Seorang yang bertaubat melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian setelah sholat 2 rakaat tersebut, dia beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Oleh karena itu, sholat taubat tidak boleh dikerjakan pada waktu terlarang sholat. Berikut ini adalah 5 waktu terlarang mengerjakan sholat. 1. Pada waktu matahari baru terbit sampai naik hingga setinggi tombak. Waktu ini kira-kira berada pada kisaran waktu 16 menit hingga 20 menit setelah matahari terbit. 2. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, yaitu tidak condong ke timur atau ke barat, hingga matahari tergelincir ke barat. Waktunya sangat sebentar, hanya beberapa detik, kira-kira seukuran takbiratul ihram. Waktu istiwa tidak cukup untuk melaksanakan sholat, tapi bisa bertepatan dengan takbiratul ihram. 3. Dari waktu isfiror, yaitu ketika matahari mulai tenggelam, yang ketika itu cahayanya mulai memudar, hingga matahari tenggelam dengan sempurna. 4. Setelah sholat subuh hingga matahari terbit. 5. Setelah sholat asar hingga matahari tenggelam. Dengan demikian, Anda dapat mengerjakan sholat taubat pada waktu-waktu di luar 5 waktu terlarang tersebut. Demikian, semoga bermanfaat.